Ombak besar hantam kawasan Manado Town Square, warga berlarian selamatkan mobil. Ombak besar menghantam kawasan Manado Town Square yang berada dekat laut. Air laut naik disertai angin kencang dan gelombang tinggi membuat air naik ke badan jalan. Dalam video yang beredar, air laut dengan busa putih menerjang tembok pembatas pantai, membuat mobil yang parkir basah terkena siraman air gelombang. Badan jalan pun penuh dengan air. Peristiwa sekitar pukul 18.00 WITA ini membuat warga panik berusaha menyelamatkan mobil yang terparkir. Mengutip Antara, sebelumnya warga yang bermukim di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Gorontalo telah diingatkan untuk mewaspadai potensi banjir rob. Akibat ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan, potensi terjadinya banjir pesisir atau rob di wilayah surut ini tanggal 6 hingga 9 Desember 2021, kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung Adi Cahyadi. Fase bulan baru yang bersamaan dengan perige, jarak terdekat bulan ke bumi, dan peringatan gelombang laut berpotensi menyebabkan terjadinya kenaikan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan. Berdasarkan pantauan dari water level, prediksi pasang surut dan model gelombang laut, Ocean Forecast System, banjir pesisir berpotensi terjadi di wilayah pesisir Sulut dan Gorontalo. Di antaranya pesisir utara Sulut, pesisir utara Gorontalo, pesisir Siau, Tagulandang, Birau, pesisir Sangihe, dan pesisir Talaut. Potensi rob ini, kata dia, diperkirakan berlangsung dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta perikanan darat, katanya pula. Dia berharap masyarakat selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut, serta memperhatikan informasi cuaca maritim terkini dari BMKG. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kanal-kanal informasi BMKG yang tersedia, katanya pula. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas lebat serta angin kencang pada Selasa yang dipengaruhi seruakan massa angin dingin dari benua Asia. Dilansir dari laman www.bmkg.go.id di Jakarta, kondisi itu menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan angin atau konvergensi yang memanjang dari wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Maluku Utara, hingga ke wilayah Papua Barat. Oleh karena itu, potensi hujan lebat diperkirakan meningkat terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, hingga ke Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, serta beberapa wilayah di Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan wilayah Papua. BMKG juga menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang di wilayah Banten, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, dan Sulawesi bagian utara. Sejumlah wilayah ibu kota yang diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di antaranya Serang, Bengkulu, Banjarmasin, Samarinda, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, Mamuju, Makassar, Manado, dan Padang. BMKG mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal hingga Kamis 9 Desember. Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki periode musim hujan. Dengan indikasi aktifnya fenomena La Nina pada periode musim hujan ini, maka kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal harus lebih ditingkatkan, ujar Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Dwi Korita mengatakan hasil analisa terjadi peningkatan aktivitas dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan potensi cuaca ekstrim secara umum di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, beberapa wilayah yang dilaporkan bercuaca cerah dan berawan, di antaranya Banda Aceh, Gorontalo, Jambi, Surabaya, Kupang, Kendari, dan Palembang. Rata-rata suhu udara di wilayah ibu kota berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 50 hingga 100%. Air laut di pesisir kota Manado mengalami kenaikan pada Selasa 7 Desember 2021 sore menjelang malam. Hal ini menyebabkan banjir rob. Pantauan Manado Pulse, banjir rob menyebabkan parkiran di belakang Manado Town Square digenangi air laut akibat gelombang tinggi yang melewati talut pantai. Bahkan banyak mobil yang terendam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado, Peter Aiman, mengatakan akibat gelombang tinggi air laut telah masuk hingga ke kawasan Mantos. Menurut dia, BPBD Kota Manado telah mengambil langkah antisipasi dengan melakukan imbauan kepada warga yang berada daerah pesisir pantai untuk tetap waspada dan mengantisipasi dampak dari gelombang tinggi ini. Tetap waspada dan menghindari daerah tepi pantai, pungkasnya. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob akibat fenomena pasang maksimum air laut. Kepala BMKG Maritim Bitung Andi Cahyadi SE, SSI, FSI mengatakan fase bulan baru yang bersamaan dengan
perigee, jarak terdekat bulan ke bumi, dan peningkatan gelombang laut berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan. Diperkirakan banjirop akan terjadi mulai 6 hingga 9 Desember 2021. Berdasarkan pantauan dari Weather Level, prediksi pasang surut dan model gelombang laut Ocean Forecast System, banjir pesisir atau ROP, berpotensi terjadi di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Gorontalo pada tanggal 6 hingga 9 Desember 2021, ungkapnya. Dia menyebutkan wilayah yang wajib meningkatkan kewaspadaan yakni pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir utara Gorontalo, pesisir Sitaro, pesisir Sangihe, dan pesisir Talaut. Potensi banjir pesisir diprediksi berlangsung dengan waktu yang berbeda di tiap wilayah. Kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta perikanan darat, ujarnya. Dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Ombak besar disertai angin kencang menghantam kawasan Manado Square yang terletak di Jalan Pier Tendian Boulevard, Manado pada Selasa 7 Desember 2021. Hantaman gelombang tinggi tersebut viral di beberapa akun media sosial. Di dalam tayangan tersebut terlihat ombak tinggi menghantam kawasan perbelanjaan yang berada dekat dengan laut. Beberapa kendaraan yang terparkir ikut tersapu ombak yang memasuki jalan kawasan pertokoan dan tampak beberapa orang menyelamatkan kendaraannya. Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gelombang tinggi memang dialami beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. BMKG mencatat gelombang tinggi tersebut mulai dari 2,5 meter hingga 4 meter. Adapun kawasan Sulawesi Utara yang mengalami gelombang tinggi adalah perairan utara Sulawesi Utara, perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sitaro, dan perairan Bitung. BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi banjirop di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi Utara yang diprediksi akan dialami hingga 9 Desember 2021. Fase bulan baru yang bersamaan dengan perigee, jarak terdekat bulan ke bumi, berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan, tulis BMKG dalam laman situsnya. Potensi banjir pesisir diprediksi berlangsung dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut, tulis BMKG.